Nikmati makanannya. Silakan ke sana. Pengantinnya cantik sekali. Terima kasih. Aku minum terlalu banyak. Tidak apa-apa, lewat sini. Kakak, pelan-pelan saja. Pelan-pelan, aku antar ke kamar untuk istirahat. Kakak istirahatlah yang baik. Gusheng, Siapa wanita ini? aku merasa sangat panas. Gusheng, aku akan segera punya anakmu. Halo, mau ambil obat? Baik, Nona, mohon tunggu sebentar. Kakak. Apa kata dokter? Apa itu sakit perut atau hamil? Dokter bilang aku hamil. Gusheng akan segera jadi papa. Kakakku tersayang, jangan senang terlalu cepat. Lebih baik pikirkan. Cara jelaskan pada keluargaku. Jiao-jiao, apa maksudmu? Apa maksudnya? Anak di perutmu itu bukan milik Gusheng. Itu cuma anak haram. Jiao-jiao, jangan bicara sembarangan. Aku istri Gusheng, mana mungkin itu bukan anaknya. Kalau bukan dia, lalu siapa? Siapa ayahnya? Tanya dirimu. Pria liar mana yang tidur denganmu? Ini rambut Kak Gusheng. Jika tidak percaya, bawa saja untuk lakukan tes DNA. Jika masih tidak percaya, aku akan panggil Kak Gusheng untuk membuktikannya. Lakukan saja, anak ini pasti milik Gusheng. Tidak mungkin malam itu kita jelas-jelas. Setelah menikah, aku tak pernah menyentuhmu. Kamu benar-benar wanita yang suka pria. Baru menikah sudah istri selingkuh. Aku tidak melakukannya. Cerai, hari ini kamu harus pergi tanpa harta. Gusheng, Su Jiao-jiao. Kenapa kamu di sini? Sejujurnya, yang aku cintai selalu jauh-jauh. Kalian bersekongkol menipuku. Kenapa? Kenapa? Tentu saja demi saham Sugrup di tanganmu. Kalian sudah lama berselingkuh. Dasar pasangan menjijikan. Sekarang, semua di sini milik kami. Kamu, bawa anak harammu pergi sana. Oh ya, lupa memberitahumu. Malam asmaramu itu, aku yang mengaturnya. Aku akan melawan kalian. Tunggu apa lagi? Cepat usir wanita murahan ini. Keluar dari sini. Pergi kau. Jangan kotori tanah keluarga Su. Su Jiao-jiao Gusheng. Tunggu saja pembalasanku. Aku takkan melepaskan kalian. Tuan Qin, banyak rumor di perusahaan. Nenek tua ingin Anda segera menikah untuk meredam rumor. Wanita yang menjebakku 5 tahun lalu sudah ketemu? Belum Tuan Qin, saat kami tiba dulu, Anda sudah dibius. Wanita itu sudah hilang. CCTV rusak, petunjuk minim, sulit melacak identitasnya. Terus cari. Baik, Jika bukan butuh istri, kenapa aku hanya memikirkan dia? Rumornya Qin Zanyan kejam. Jika bukan karena si kecil, butuh obat mahal, aku takkan ambil tugas ini. Untung keluarga Qin, bayar mahal. Asal Qin Zanyan sembuh, si kecil bisa selamat. Halo, saya mau melamar jadi dokter pribadi. silakan lewat sini. Ya, Tuan Qin, dia pelamarnya.
Halo Tuan Qin, saya Sumujin, datang wawancara jadi dokter pribadi Anda. Aku tak butuh dokter pribadi. Tapi saya butuh uang ini. Tuan Qin, tolong beri saya kesempatan. Beri saya 1 bulan masa tes. Jika saya gagal, Anda bisa memecat saya. Di mana aku pernah melihatnya? Kemari, aku punya banyak uang, tapi aku tidak butuh orang tak berguna. Jika kau tidak bisa menyembuhkan penyakitku, aku akan membuatmu menghilang selamanya dari kota Jiang. Baik. Tunjukkan padaku kemampuanmu. Saraf beracun. Racunnya sudah masuk ke sumsum tulang. Menembus ke organ dalam. Jika bukan karena kau mengendalikannya dengan obat, mungkin sudah lama tiada. Kebiasaan profesional. Kenapa di depan Kinzanyan aku malah mengungkapkan penyebabnya? Semua yang kau katakan itu, sudah lama aku mengetahuinya. Jika kau hanya punya kemampuan segini, aku sarankan kau segera tinggalkan kota Jiang. Aku bisa menyembuhkan penyakit ini? Tuan Qin, hari ini saya harus melakukan 3 tusukan jarum. Mungkin akan sedikit sakit, Anda harus menahannya. Apa kau pikir aku masih bisa merasa sakit? Kalau begitu saya mulai ya. Benar-benar terasa. Kakiku terasa sakit, kakiku terasa panas. Apa yang kau lakukan? Selain tusuk jarum, harus dibantu pijat dan mandi obat agar racun di tubuhmu bisa keluar perlahan. 3 tusukan ini hanyalah awal. Setiap hari ke depannya, Anda harus menjalani terapi. Di mana Tuan Muda? Tuan muda di dalam saya panggilkan. Tuan Qin, ibu sudah datang. Kau keluar dulu. Berhenti. Kau pikir ini tempat apa? Sembarang orang kau bawa ke kamar Tuan Muda? Nyonya, orang ini adalah Saya dokter pribadi Tuan Qin. Dokter pribadi? Wanita yang datang sendiri sudah sering aku temui. Kau pikir pintu keluarga Qin bisa dimasuki sembarang orang begitu saja? Cepat usir wanita ini keluar dari sini. Nyonya Qin, saya baru saja memeriksa Tuan Qin. Kakinya masih memiliki peluang besar untuk sembuh. Lelucon. Selama 5 tahun ini, kami mencari dokter ternama di seluruh penjuru dunia. Jadi maksudmu adalah kau lebih hebat dari mereka? Nyonya Qin, Anda sungguh menarik. Apa katamu? Saya baru kembali ke negara ini, tidak tahu situasi keluarga Tuan Qin, tapi saya sudah melihat banyak pasien, kerabat seperti Anda ini, baru pertama kali saya temui. Maaf jika saya lancang, Anda sepertinya bukan ibu kandung Tuan Qin, kan? Lancang. Beraninya kau bicara begitu padaku. Saya tidak bermaksud apa-apa. Hanya saja saya pernah melihat keluarga saat tahu anggota keluarganya punya kemungkinan untuk sembuh, meski hanya secerca harapan, mereka takkan pernah menyerah. Bukannya seperti Anda ini yang hanya ingin mengusir saya. Tidakkah Anda takut yang Anda usir adalah satu-satunya harapan Tuan Qin untuk bisa berdiri lagi? Siapa kau sebenarnya? Beraninya bicara seperti itu padaku? Saya adalah dokter pribadi yang disewa Tuan Qin. Keputusan saya tinggal atau pergi, hanya dia yang bisa menentukan. Tuan Qin adalah pasien saya sekarang. Saya akan bertanggung jawab penuh. Kurang ajar, berani sekali membantahku. Biar ku beri pelajaran pada gadis rendah ini. Hentikan. Orangku, sejak kapan giliranmu untuk mengatur-atur? Zanyan, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Gadis liar yang asal-usulnya tidak jelas. Dia hanya ingin mendekatimu.
dan menikah dengan keluarga kaya. Apa aku tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah? Lindong, bawa Nona Su ke kamarnya. Jika butuh sesuatu, katakan saja padanya. Baik, Tuan Qin. Nona Su, Ya, Zanyan, bukan itu maksudku. Kamu kan masih muda, trik wanita-wanita di luar sana. Kamu tidak tahu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Tidak perlu mencemaskan urusanku. Bukankah kamu tidak ke kantor? Papamu khawatir padamu, jadi dia menyuruhku menjengukmu. Sekarang kamu sudah melihatnya. Kamu boleh pergi. Zanyan, aku akan bicara jujur saja. Dulu caramu yang cepat tanggap memang sangat meyakinkan semua orang. Tapi sekarang kakimu sedang sakit. Banyak pemegang saham yang keberatan. Kin Group kita selama bertahun-tahun ini terus mengakuisisi cabang luar negeri. Ini bagi masa depan Kin Group sangatlah penting. Tapi kamu terus saja di posisi direktur utama ini. Sekarang banyak pemegang saham yang merasa tidak puas. Aku takut banyak keberatan muncul dan menghambat perkembangan cabang. Bagaimana kalau demi Kin Group dan demi papamu, kamu mundur dulu saja. Setelah kakimu sembuh nanti, kamu bisa kembali lagi. Karena dia sudah memikirkannya dengan matang. Suruh dia datang bicara padaku. Karena dia berpikir sejauh itu. Biarkan dia bicara padaku. Urusan keluarga Qin kami. Bukan tempat bagi orang luar untuk ikut campur. Qin Zanyan, bagaimanapun aku ini sesepuhmu, apa begini sikapmu saat bicara padaku? Membiarkanmu masuk adalah sisa kesopananku. Jika ada waktu berikutnya, aku akan langsung mengusirmu. Antar tamu keluar. Kau, Nona Su, Anda silakan tinggal di kamar ini. terima kasih. Panggil saja aku Mujin. Tak kusangka orang sekelas Qin Zanyan, kerabat di sekitarnya, juga bisa bersikap seperti itu. Memiliki kekuasaan sebesar itu, tapi sama sepertiku, selalu dijebak di mana-mana. Halo, Yiyi. Bagaimana Mujin? Apa wawancaranya lancar? Cukup lancar. Tapi beberapa hari ini, aku mungkin harus tinggal di sini. Bagaimana dengan si kecil? Tidak merepotkanmu, kan? Tidak. Putri angkatku sangat penurut, tenang saja. Aku akan membantumu mencari jalan keluarnya. Syukurlah, terima kasih ya. Kamu sendirian di sana, jaga dirimu baik-baik. Ya, dadah. Dalam waktu sesingkat ini, dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Apa aku coba cari muka di depan Qin Zanyan, lalu pinjam uang? Harusnya tidak masalah, kan? Tuan Qin, Tuan Qin, apa kau baik saja? Tuan Qin, tahanlah, aku akan menusukkan jarum. Tuan Qin, tolong tahan sebentar. Bagaimana keadaanmu, Tuan Qin? Apa yang kau lakukan padaku? Bangun dan turunlah. Bagaimana? Apa sudah mendingan? Aku yang melakukannya. Hanya luka kecil. Kenapa kau masuk ke sini? Saat aku mendiagnosamu tadi siang, aku sudah mengatakannya, racunmu sudah masuk ke sumsum tulang. Setiap kali cuaca seperti ini, saat berangin dan hujan, pasti akan terasa sangat sakit. Melihat ada petir di luar, aku pikir penyakitmu pasti kambuh. Jadi aku masuk untuk melihatmu. Sudah cukup. Pergilah keluar. He? Tuan Qin itu, biaya kunjungan malamku berbeda. Aku tidak tahu apakah kau bisa memberiku sekitar $100.000 sebagai biaya darurat. Pergi. Sepertinya mengobatiku hanya demi uang semata. Kalau begitu, itu mudah. Ada seorang wanita yang pindah ke rumah Zanyan. Baik, Selidiki informasi wanita itu.
Biasanya banyak wanita yang ingin mendekati Zanyan, tapi yang benar-benar bisa tinggal di rumah Zanyan, dia adalah yang pertama. Baik, Aku ingat Nona Su mengatakan saat baru tiba, masa tesnya 1 bulan. Kau baru di sini beberapa hari, tapi minta panjar $1 juta. Gaji setahun, Aku aku benar-benar butuh mendesak. $1 juta bisa kuberikan padamu. Tapi, jika kau tak bisa sembuhkan kakiku, kau tahu sendiri konsekuensinya. Aku pasti tepati janjiku, pasti sembuhkan kaki Anda. Jika tidak berhasil, $1 juta akan kukembalikan. Selamat datang semuanya di Pelelangan Sihai. Lelang kali ini mencakup perhiasan, properti, lukisan dan tanaman obat. Ibu, dia adalah Nona Su. Selingkuh dan diusir dari rumah. Belum seminggu dekati Zanyan, sudah berani datang ke sini. Dokter baru ini tidak sederhana. Jika dia menginginkan harta keluarga Kin kita, segera usir dia pergi. Ibu, karakter Nona Su, saya juga tidak tahu. Tapi saya percaya Tuan Muda, dia tahu apa yang dilakukan. Semoga saja begitu. Item pertama adalah 2 jenis herbal langka. Harga awal $100.000. Mari kita mulai. $300.000? $350.000. $400.000. $550.000. $1 juta. Tak banyak yang tahu khasiat asli kedua herbal ini. Dari $550.000 langsung naik ke $1 juta. Seharusnya tak ada yang bersaing. Baguslah. Si kecil akhirnya bisa sembuh. $3 juta. Kenapa kau di sini? Ya, ini aku, Su Mujin. Lama tidak bertemu. Bukankah itu Nona besar Su Jiao Jiao? Dia sangat dermawan. Bukankah itu si Nona tak berguna keluarga Su? Ku dengar dia selingkuh dan diusir dari rumah. Untuk apa kau beli herbal ini? Setauku tak ada yang sakit di keluarga Su. Aku punya uang untuk main-main. Aku sangat butuh kedua herbal ini. Bisakah kau berikan padaku? Berikan padamu, atas dasar apa? Aku Berlututlah, bersujud 3 kali padaku, maka aku akan mempertimbangkan untuk memberikan herbal itu. apa kau harus memutus semua hubungan di antara kita selamanya? Hubungan? Antara aku dan kau, memang ada hubungan apa? Aku sekarang Nona besar Su. Sedangkan kau, hanyalah seorang pengemis rendahan di jalanan. Apa jika aku berlutut, kau akan memberikan herbalnya? Sekarang aku berubah pikiran. Berlututlah padaku, bersujud 3 kali, tampar dirimu 10 kali, dan beritahu semua orang bahwa kau Sumujin adalah wanita paling murahan di dunia. Maka aku akan memberikan herbal itu padamu. Baik, aku akan berlutut. Coba lihat siapa yang berani. Ha. Nyonya tua, baju Anda mahal, kenapa demi wanita murahan ini merusak hubungan baik kita? Pengurus rumah, tampar dia. Nyonya tua, apa yang Anda lakukan? Anda berani memukulku demi wanita murahan ini? Tampar lagi. Ah, aku adalah Nona besar Su. Keluarga Su di mataku hanyalah semut kecil. Memangnya kalian siapa? Nada bicaranya angkuh, pasti dari kaum elit. Siapa sebenarnya dia? Terima kasih nenek tua. Jauh-jauh. Ada apa? Gusheng kenapa baru datang? Dia menyuruh orang memukulku. Nyonya tua, aku menghormati Anda, memberi Anda muka. Tapi memukul orangku di umum sama saja menghinaku. Lalu kenapa? Minta maaf pada jauh-jauh. Cukup Gusheng. Su jauh-jauh merebut obatku. Dan menghinaku dulu. Nyonya tua ini hanya tidak tahan dan ingin tegak adil. Sumujin, di pelelangan ini selalu paling mahal. Kau tidak punya uang, malah tuduh balik. Paling mahal kan? Aku tawar $5 million untuk beli obat ini. Sepertinya kau sengaja ingin melawan kami. Nenek ini, mereka mengincarku, jangan bantu aku dan rugikan diri. Gusheng, hadapi saja aku. Jangan ganggu beliau. Aku hanya ingin dia sadar akan posisinya agar tak menyinggung kita. Kau tidak punya kualifikasi. Lelucon.
Keluargaku di kota Jiang berkuasa dan paling hebat. Aku tidak pantas. Apa mungkin wanita tua sepertimu pantas? Hebat sekali, paling hebat ya. Ternyata Tuan Qin, Anda biasanya hidup tenang. Kenapa hari ini? Kenapa Qin Zanyan datang? Kemarilah. Sekarang sudah lihat, Tuan Qin, ini salah paham. Aku tak tahu dia orang Anda. Itu dia. Dia yang menyulitkan Mujin. Gu Sheng, kau. tadi aku dengar ada yang minta orang berlutut dan menampar diri 10 kali. Ah, Tuan Qin mana mungkin, aku dan Mujin kan bersaudara, hanya bercanda. Tapi kulihat sikap Nona Su tadi tidak terlihat seperti bercanda. Kau dengar apa katanya? Apa yang kau lakukan padanya? Lakukan juga pada dirimu. Baik aku tampar. Nyonya tua. Nyonya tua, bisakah Anda berikan 2 tanaman obat ini? Aku sangat membutuhkannya. Uangnya pasti akan kucicil nanti. Bisa beritahu aku, untuk apa kau ambil obat ini? Ini, Maaf sekali, obat ini tak bisa kuberikan. Pengurus rumah siapkan mobilnya. Aku tunggu di pinggir jalan. Baik. Hemah, Su Mujin, wanita licik itu mendekati Tuan Qin. Aku tak bisa melawannya sekarang. Tapi wanita tua tak berdaya ini, pasti bisa kuhadapi. Nyonya tua. Nyonya tua, Anda baik saja. Nyonya tua. Nyonya tua Anda kenapa? Nyonya tua. Itu kau. Kau yang mencelakai Nyonya tua. Bukan aku yang menabraknya. Bukan kau yang menabrak, pasti karena Nyonya tua tidak menjual obat itu padamu. Makanya kau mencelakainya. Aku bicara jujur, kondisi Nyonya tua sangat kritis. Kita harus ke rumah sakit. Ibu bangunlah. Kalau tak ada apa-apa, aku pergi. Tidak boleh pergi. Sebelum masalah ini jelas, kau dilarang pergi. Sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas, kamu tidak boleh pergi. Sudah aku katakan. Bukan aku yang menabraknya. Aku hanya melihat seseorang terluka dan datang untuk menolong saja. Hei, keluarga orang sakit tolong ke sini sebentar. Hei, aku datang. Baiklah, pokoknya aku sudah mengingatmu. Kamu tidak akan bisa lari. Tak disangka, ternyata dia adalah Nyonya Besar Qin. Gawat, jika hal ini sampai ketahuan, aku pasti akan tamat. Aku harus membuatnya diam selamanya. Maafkan aku, kakak tersayang. Direktur Qin, lihat. Ikuti mereka. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong, siapa kalian? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam. Si kecil, mama mungkin tidak bisa lanjut mengobatimu lagi. Kamu harus jaga dirimu baik-baik. Ah. Siapa kau? Beraninya ikut campur. Kembali dan beritahu tuanmu. Siapapun yang menyentuhnya, berarti berurusan dengan Qin Zanyan. Baik-baik. Pergi sana. Cepat pergi. Bagaimana kalian bekerja?
Sumujin, kau beruntung kali ini. Aku takkan melepaskanmu begitu saja. Lihat saja nanti. Dokter, dokter, nyonya tua. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Sudah merasa lebih baik? Kepalaku sakit sekali. Dokter, tolong periksa dia. Bagaimana kondisinya sekarang? Nyonya tua sudah sadar. Itu berarti dia sudah baik-baik saja. Istirahatlah dengan baik, dia akan segera pulih. Nyonya tua, Sumujin yang menabrak Anda. Bagaimana Anda akan menanganinya? Orang yang menabrakku bukan Sumujin, tapi orang lain. Zanyan, kau sudah datang. Nenek melihatmu sudah sadar. Aku merasa lega. Ya, itu Sumujin kan? Saya Sumujin. Nyonya Qin, syukurlah Anda sudah sadar. Nak, kau sudah menderita. Pengurus rumah sudah memberitahuku. Katanya mereka salah paham padamu. Jangan dimasukkan ke hati ya. Mana mungkin? Yang penting Anda baik-baik saja. Pergilah ambil obat dengan pengurus rumah. Obat? Obat apa? Itu bahan obat yang kubeli di pelelangan waktu itu. Anggap saja ini hadiah kecil dari nenek untukmu. Terima kasih Nyonya Besar Qin. Ya, Nona Su, silakan ikut saya. Zanyan, apa orang yang menabrakku sudah ditemukan? Nenek, aku sudah mengutus orang untuk menyelidikinya. Aku yakin segera ada hasilnya. Ya, Nona Su, ini bahan obat dari Nyonya tua untukmu. Mengenai kejadian waktu itu, saya sungguh minta maaf. Si kecil, akhirnya aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Terima kasih banyak. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Nona Su terlalu sungkan. Ini tanda terima kasih karena menyelamatkan Nyonya tua. Kalau begitu saya pergi dulu. Tolong sampaikan pesan ini kepada Nyonya Besar Qin. Saya akan menjenguknya setelah urusan selesai. Baik, hati-hati di jalan. Ya, Gusheng, Ada apa, Jauh-jauh? aku menabrak orang. Masalah sepele. Beri saja dia uang dan selesai. Yang kutabrak itu Nyonya Besar Qin. Nyonya Besar Qin yang mana? Aku panik saat itu. Aku langsung pergi mengemudi. Tapi mereka salah mengira. Sumujin yang menabrak Nyonya Besar Qin. Aku ingin memanfaatkan situasi ini, lalu menyuruh orang menculiknya. Siapa sangka Qin Zanyan malah menyelamatkannya. Kamu benar-benar bodoh. Kakak, sekarang apa yang harus kulakukan? Tanya aku harus bagaimana? Mana aku tahu harus apa? Apa mereka sudah mencarimu? Sepertinya belum. Baguslah kalau begitu. Artinya mereka belum tahu kebenarannya. Berperilakulah baik akhir-akhir ini. Jangan buat masalah lagi. si kecil. Tunggu mama, kamu akan segera sembuh kok. Si kecil, ayo minum obat. Iya, setelah minum obat, kita akan segera sembuh. Nona Su, sedang apa Anda di sini? Ini putriku Sunuoyi. Aku butuh obat ini untuk menyembuhkannya. Nuoyi sapa paman. Halo paman. Wah, si kecil pintar sekali. Baiklah Nona Su, silakan lanjut kesibukan Anda. Saya tidak akan mengganggu lagi. Iya, hati-hati di jalan. Nanti setelah selesai, aku akan menjenguk nenek tua Qin. Baiklah. Rekaman CCTV saat aku menabrak Nyonya Besar Qin. Sudah dibereskan? Semuanya sudah kuhapus bersih. Harus dipastikan pasti aman. Qin Zanyan sekarang sudah mulai menyelidiki masalah ini. Jika dia sampai tahu, kita berdua akan celaka. Tenang saja. Aku jamin mereka tidak akan menemukan bukti sedikit pun. Dan juga Sumujin itu, kita harus segera menyingkirkannya. Agar tidak makin ribet. Sekarang Sumujin ini sudah menempel pada Qin Zanyan. Dia juga tidak pernah keluar. Memang agak sulit dihadapi. Asal kita bisa menjauhkannya dari Qin Zanyan, bukankah kita punya kesempatan beraksi? Pasti ada jalan. Zanyan, bagaimana hasil penyelidikannya? Nenek, aku sudah menyuruh orang memeriksa rekaman CCTV hari itu. Tapi entah kenapa, rekamannya sudah dirusak. Pelaku tabrak lari itu masih belum ditemukan. Tapi nenek tenang saja, siapapun pelakunya, dia tidak akan bisa lari. Ibu, tadi saya melihat Sumujin dan putrinya di kamar sebelah.
Ternyata obat yang ibu berikan digunakan untuk mengobati penyakit putrinya. Ternyata dia butuh uang cepat, hanya demi menyelamatkan anaknya. Pantas saja waktu di pelelangan. Dia rela dihina demi mendapatkan obat ini. Begitulah kasih orang tua. Ayo, bantu aku bangun. Aku ingin menjenguk mereka. Baik, Mujin, Nyonya Besarkin, kenapa Anda kemari? Silakan duduk. Tadinya saya berniat menjenguk Anda setelah menyuapi si kecil. aduh, kenapa masih sungkan pada nenek? Nenek berutang nyawa padamu. Kata pengurus rumah, kamu dan si kecil ada di rumah sakit ini. Jadi aku mampir sebentar, sekalian jalan-jalan sedikit. Si kecil beri salam pada nenek. Halo, Nenek. Anak ini mirip sekali dengan Zanyan saat dia masih kecil. Bagus sekali. Aduh, anak ini pintar sekali. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Jangan merasa sungkan. Terima kasih banyak Nyonya Besarkin menerima obat-obatan dari Anda. Sudah membuatku merasa tidak enak. Nak, jika kamu tidak keberatan, ikutlah seperti Zanyan. Panggil aku nenek. Aku akan sangat senang melakukannya. Kemarilah. Mujin sayang, nenek ingin bertanya sesuatu. Kamu harus jujur pada nenek. Ya, Siapa ayah si kecil? Nyonya Besarkin. Nenek, apa maksud Anda dengan ini? Nenek merasa sangat dekat dengan si kecil. Jadi aku bertanya begitu saja. Aduh, lihatlah wanita tua ini. Aku sudah semakin tua. Bicaraku tidak menentu. Jangan dimasukkan ke hati ya. Mujin, apakah aku menanyakan hal yang tidak seharusnya? Ini bukan salah nenek. Hanya saja ayah si kecil sudah meninggal beberapa tahun lalu. Saat aku mengingatnya sekarang, masih terasa sedikit berat. Maafkan aku ya. Sudah membuatmu teringat hal yang menyedihkan. Pengurus rumah, Ibu, ada apa? pergilah. Untuk Zanyan dan anak itu, lakukan tes DNA. Aku merasa tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Oh ya, satu lagi, pergilah periksa riwayat hidup Sumujin. Baik, Ibu. Saya akan segera pergi. Nyonya Besarkin, selamat Anda sudah boleh pulang. Akhirnya bisa pulang. Tulang tuaku ini, jika terus di rumah sakit, akan berkarat. Ayo, mari temui Mujin dan si kecil. Mujin, Nenek, kenapa Anda datang ke sini? aku akan pulang. Aku datang untuk memberitahumu. Oh ya, apakah kau akan kembali ke tempat Zanyan? Ya, aku akan kembali, tapi aku masih dalam masa tes dan sudah pergi begitu lama. Aku tidak tahu apakah Tuan Qin masih mau menerimaku sebagai dokter pribadinya. Tenang saja soal itu. Dia itu masih terus memikirkanmu. Kemarin dia mencari beberapa perawat, tapi semuanya diusir olehnya. Dia hanya mau kau. Ibu, mengenai hal yang Anda atur di rumah sakit, sudah ada hasilnya. Bukti DNA, Sunwoyi. Memang putri kandung Tuan Muda. Sudah kuduga, mana mungkin ada kebetulan seperti itu. Mengenai Sumujin ini, dia aslinya adalah nona besar Su. Menikah dengan Gu Sheng 5 tahun lalu, dijebak oleh Su Jiao Jiao dan ibunya. Bersama dengan Gu Sheng, pergi tanpa harta, dan kehilangan Su Group. Mujin benar-benar anak yang malang. Tapi, si kecil adalah anak Zanyan. Jika mereka berdua bisa bersatu, itu akan sangat bagus. Sepertinya ibu sangat menyukai Nona Su. Ya, aku semakin menyukainya. Tapi, rahasiakan hal ini untuk sekarang. Mengerti? Sekarang aku akan pergi, menjodohkan pernikahan Zanyan. Baik-baik. Nenek, kenapa nenek ke sini? Dokter bilang, saat aku keluar rumah sakit, harus banyak bergerak. Ku dengar, saat Sumujin tidak ada, kamu mengusir 5 atau 6 perawat. Tidak, kemampuan mereka yang kurang. Kalau begitu aku akan menyuruh orang menjemput Sumujin untukmu. Terserah nenek saja. Apa kamu menyukai Sumujin? Hehe, apa kamu pikir nenek tidak tahu? Nenek melihatmu tumbuh. Dia hanya dokter pribadiku. Sumujin gadis baik, kamu harus menjaganya. Jangan sampai nanti kamu menyesal kehilangannya. Dengan kakiku ini, siapa yang mau denganku?
Ada Sumujin di sisimu. Kakimu pasti sembuh, hanya masalah waktu. Nenek masih menunggu pesta pernikahan kalian. Nenek salah jodohkan lagi. Baiklah, nenek tidak bicara lagi. Tapi, bantu nenek satu hal. Katakan saja. Akuisisi Gu Group. Saat di pelelangan, bocah keluarga Gu itu menghina Mujin dan menyinggungku. Jika tidak membalas, keluarga Qin kita sulit dihormati di kota Jiang. Nenek, ternyata nenek pendendam. Ya, Aku segera lakukan. Halo Lindong. Segera selidiki data Gu Group, serang kerajaan, bisnis mereka. Segera akuisisi. Baik, segera diatur. Direktur Wang datang jauh-jauh ke kota Jiang. Maaf atas sambutan yang kurang, mohon dimaafkan. Direktur Qin terlalu sungkan. Bisa bekerja sama dengan Qin Group sangat menguntungkan bagi saya. Direktur Qin, apa maksudnya ini? Tidak apa-apa. Saya akan bicara terus terang saja. Kerjasama Anda dengan Gu Group, bagaimana jika serahkan pada Qin Group? Berbisnis dengan siapapun sama saja, ini hanya masalah keuntungan. Jika saya bekerja sama dengan Qin Group, bagi saya, apa keuntungannya? Berapapun yang dibayar Gu Group, Qin Group akan bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat. Oh, sejauh yang saya tahu, Qin Group pada bidang bisnis saya ini tidak pernah terlibat. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa kerja sama kita ini tidak akan mengalami kerugian apapun? Jika terjadi kerugian, Qin Group akan menanggung semuanya. Luar biasa, sudah sepakat. Hei, Direktur Wang, Anda sudah di kota Jiang, di mana Anda saya jemput sekarang. Tidak perlu. Anda sudah sampai di sini. Setidaknya kita harus bertemu. Sekalian bahas kerja sama tahun depan. Saya baru mau bilang, sekarang saya memutuskan bekerja sama dengan Qin Group. Kerja sama di antara kita berakhir sampai di sini. Hei, Direktur Wang, hei. Mengapa Direktur Wang tiba-tiba mengakhiri kerjasama kita? Mereka ingin bekerja sama dengan Qin Group. Qin Group, bisnis mereka sama sekali tidak mencakup bidang ini. Menurutmu mungkinkah ini karena Nyonya Besar Qin? Nyonya Besar Qin, mungkinkah dia ingin membalas dendam padaku? Lalu mengapa dia tidak langsung menemuiku saja? Tidak. Dengan status Nyonya Besar Qin, mana mungkin dia demi masalah seperti ini turun tangan sendiri? Lalu haruskah aku? Tidak. Sekarang sepertinya sudah terlambat. Hal ini sudah terjadi, kita hadapi saja apa adanya. Direktur Gu, kami menerima telepon beruntun. Banyak mitra ingin mengakhiri kerjasama dengan kita. Apa katamu? Mereka semua memilih bekerja sama dengan Qin Group. Ibu Tuan Muda Nona Su sudah saya jemput kembali. Jika tidak ada hal lain, saya permisi pulang dulu. Baiklah. Nenek juga ada di sini. Mujin, selama beberapa waktu ini, pindah untuk tinggal bersama Zanyan. Sekalian tolong bantu aku merawat kesehatan tubuhku. Nenek ini, Mujin, Zanyan bersedia memberimu gaji 2 kali lipat. Coba pertimbangkanlah. Merawat nenek tentu saja. Sudah menjadi kewajibanku. Lagi pula kaki Direktur Qin, hanya aku yang bisa mengobatinya kan? Bagus. Kalau begitu berkemaslah, hari ini pindahlah ke sini. Mujin. Nenek. Kemarilah, nak. Ayo, duduklah di sini. Aku ingin bicara. Aku tanya padamu, bagaimana menurutmu tentang Zanyan? Bagaimana apanya? Kalian berdua sama-sama lajang. Coba pertimbangkanlah baik-baik. Hah? Saya hanyalah dokter pribadi Tuan Qin, nenek. Itu tidak penting. Perasaan itu bisa dipupuk. Zanyan sudah bilang, hanya ingin kamu merawatnya. Tapi anak saya sudah 5 tahun. Zanyan itu paling suka anak-anak. Nenek, saya fokus dulu. Sembuhkan kaki Tuan Qin. Boleh. Sembuhkan kaki dulu. Ya, Tuan Qin. Kata nenek, Anda sudah memecat 5 atau 6 perawat. kenapa dia cerita segalanya padamu? Kenapa hal seperti ini? Tidak boleh tahu? Bukan begitu juga. Lalu kenapa Anda memecat mereka? Mereka tidak sebaik dirimu.
Apa katamu? Saya tidak dengar. Aku bilang, jangan panggil Tuan Qin lagi. Panggil saja Zanyan, seperti nenek. Baik, Tuan Qin. Tuan Qin apa terasa? Sudah aku bilang, jangan panggil Tuan Qin. Baik, Tuan Qin. Tunggu. Sepertinya mulai terasa. Benarkah? Agak pegal dan juga kesemutan. Baguslah. Zanyan, apakah kakimu benar-benar sudah terasa? Tadi, saat Mujin melakukan tusuk jarum padaku, memang terasa sedikit. Lalu apakah ini sakit? Sakit, nenek, sakit. Bagus Mujin, keahlianmu sungguh hebat. Tapi tunggu, kakimu itu benar-benar sakit atau bohong? Sebenarnya tidak terasa. Tadi saat tusuk jarum. Bukankah kamu bilang terasa? Tadi memang terasa sedikit, tapi sekarang benar-benar tidak. Cucu nakal ini. Ada-ada saja. Mujin, menurutmu apakah kaki Zanyan masih ada harapan untuk berdiri? Nenek tenang saja, pasti akan sembuh. Semoga saja. Aku ingat sejak dia tidak bisa berjalan. Aku tidak pernah melihatnya bercanda lagi. Nenek, aku pasti akan menyembuhkan Zanyan. Ya, selama ada kamu di sisinya, aku merasa tenang. Aku sudah merasa cukup. Nenek bicara apa sih? Lihatlah wanita tua ini, sudah berumur, jadi suka bicara sembarangan. Kalau begitu, aku harus menyiapkan mandi obat untuknya. Saat tusuk jarum aku benar merasakannya. Jika aku berdiri perlahan, aku harusnya bisa merasa sedikit beban. Tuan Qin, kenapa Anda berdiri? Cepat duduk. Tuan Qin. Kalau tidak, bantu aku berdiri dulu. Oh. Tidak bisa. Begini sama sekali, tak ada celah bertindak. Sepertinya harus menghasut dari dalam. Apa idemu, Aku dengar Shen Xinlan sudah kembali dari luar negeri. Shen Xinlan? Teman kecil Qin Zanyan itu. Benar, itu dia. Menurutmu, jika dia tahu Sumujin tinggal di rumah Qin Zanyan, apa yang akan dia lakukan? Kita bisa memanfaatkan dirinya. Ya, Air mandinya sudah siap. Pergilah mandi. Kau mau memandikanku? Hah? Apa katamu? Kakiku begini, mana bisa mandi sendiri? Kalau begitu, aku... Halo, siapa ini? siapa? Qin Zanyan. Aku ke luar negeri beberapa tahun, kau sudah lupa siapa aku ya? Lan, kenapa kau kembali? Ada tempat tinggal. Aku akan minta Lindong memesankanmu kamar suite besar. Bagaimana? Apa maksudmu? Menyuruhku menginap di hotel? Aku hampir sampai di rumahmu. Cepatlah jemput aku. Hei, berhenti. Apa kau pelayan baru? Kenapa tidak sopan sekali? Aku... Melihat orang tidak tahu cara menyapa, pergi ambil koperku. Bawakan ke atas. Lan, kenapa kau kembali tanpa memberitahu dulu? Kak Zanyan, aku sudah bilang. Aku akan kembali setelah turun pesawat. Sumujin, dokter pribadiku. Selama ini, dia membantuku pulih di sini. Dokter pribadi? Ternyata bukan pelayan. Halo Dokter Su, aku Shen Xinlan. Baru kembali belajar medis dari luar negeri. Karena aku sudah kembali, kau tidak dibutuhkan lagi. Lan, Kak Zanyan, hari ini naik pesawat seharian capek sekali. Aku pulang istirahat dulu ya. Lan biasanya memang manja. Jika ada sesuatu yang menyinggungmu, jangan dimasukkan ke hati. Tidak apa-apa. Lan, kapan kamu kembali? Nenek,
tadi malam, aku sudah kembali. Saat itu, Zanyan bilang Anda sedang istirahat. Jadi aku tidak mengganggu Anda. Apa kamu sudah bertemu Sumujin? Maksud Anda, Dokter Su? Sudah bertemu. Kali ini aku kembali dari luar negeri, juga belajar banyak hal. Aku yakin, aku pasti bisa menyembuhkan kaki Kak Zanyan sampai sembuh. Bagus kalau begitu, kalian berdua bisa merawat Zanyan bersama. Oh ya, aku akan pergi keluar. Untuk sementara waktu, kalian berdua harus rukun ya. Iya, Nenek. Aku pasti akan melakukannya. Baiklah. Maaf Nona Shen, hari ini lancang mengajakmu keluar. Katakan saja intinya. Aku dengar, baru-baru ini ada dokter yang tinggal di kediaman Tuan Qin. Maksudmu Sumujin, kan? Sepertinya kamu sudah tahu dia. Kalau begitu kamu harus hati-hati. Apa maksud perkataanmu itu? Sumujin itu 5 tahun lalu adalah nona besar keluarga Su. Baru menikah sudah selingkuh. Bahkan dengan selingkuhan itu, punya seorang anak haram, sekarang mendekati Tuan Qin. Pasti punya niat jahat. Nona Shen, Anda harus mengawasi Tuan Qin, jangan biarkan Sumujin, wanita gampangan itu, menipu Tuan Qin. Instingku ternyata benar. Dia benar-benar penipu sepenuhnya. Aku akan menjaga Zanyan. Maha, dokter pribadi apa? Jelas ingin menggoda Zanyan. Dokter Su, obat yang ada di dapur, Anda yang rebuskan. Ya, saya yang merebusnya. Dokter Su merebus obat, apa tidak perlu jaga api? Malah sempat mengobrol di sini. Nona Shen tenang saja, tidak akan mengganggu kok. Benarkah? Kenapa saat aku keluar tadi, kulihat pancinya meluap ya? Meluap. Tuan Qin, saya lihat obatnya dulu ya. Zanyan, dokter pribadimu ini sepertinya kurang kompeten ya. Ini pasti hanya kecelakaan saja. Dokter-dokter yang lainnya tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Tapi dia datang dan membaik. Seorang dokter yang merebus obat saja tidak becus. Mana bisa sembuhkan kakimu? Lan, apa kau dan Mujin? Ada kesalahpahaman ya? Ya. Mujin, Tuan Qin, kejadian kemarin itu cuma kecelakaan. Kamu tidak perlu bekerja sekeras ini, menjagaku di sini setiap hari. tidak lelah kok. Asalkan kaki Anda bisa sembuh. Bisakah jangan panggil aku Tuan Qin? Sama seperti yang lain. Panggil saja aku Zanyan. Tapi, aku... Kalau kamu tidak mau panggil, aku tak akan mau berobat. Nanti kalau begitu, kamu tidak akan bisa pergi. Zanyan. Nah, begitu dong. Zanyan, sedang apa kamu di sini? Aku sedang melihat obat bersama Mujin. Takut dia bosan, jadi aku menemaninya mengobrol. Zanyan, kita harus ke rumah sakit sekarang. Zanyan, bukan begitu. Tuan Qin belum minum obatnya. Nanti antarkan saja sendiri. Tuan Muda Qin, soal kaki Anda ini, kami benar-benar sudah angkat tangan. Sebenarnya kakiku sudah mulai membaik. Tapi dokter pribadiku menyarankan aku datang ke rumah sakit, latihan fisik pemulihan. Tentu saja ini tetap ingin dengar saran kalian. Dokter pribadi Anda, kemampuan medisnya benar-benar luar biasa. Kaki Zanyan ini, dulu begitu banyak pakar yang tidak sanggup. Ternyata dia bisa menyembuhkannya. Dokter Su, Zanyan dan dokter pergi latihan pulih. Dokter Su, apakah Zanyan pernah menyebutku padamu? Tidak pernah. Zanyan kami ini tetap saja rendah hati. Kami kenal sejak kecil. Lihatlah, ini cincin dari Zanyan. Aku selalu memakainya. Nona Shen, apa maksud Anda ini? Aku tak bermaksud apa-apa. Hanya mengobrol saja. Dokter Su jangan sampai memasukkannya ke hati. Mana mungkin? Mujin. Tuan Muda Qin, saya permisi dulu. Ya, baiklah. Zanyan, apa kata dokter? Dokter bilang, kakiku sudah jauh lebih baik.
Mungkin segera bisa berdiri. Benarkah? Kepulanganku kali ini ternyata tidak salah. Ayo mari pulang ke rumah. Ya, Mujin, ada apa denganmu? Wajah murung sepanjang jalan. Benar, Dokter Su. Kaki Kak Zanyan mulai membaik sekarang. Tidak, Bukankah seharusnya senang? aku tidak apa-apa. Hanya merasa agak lelah. Ingin pulang dan istirahat. Zanyan, bagaimana bisa kau pilih Sumujin? Orang seperti itu jadi dokter pribadimu? Ada apa dengan Mujin? Dokter yang bahkan tak bisa meracik obat. Apa kau berharap dia bisa sembuhkan kakimu? Sekarang aku sudah kembali. Kau tak butuh dia lagi. Lan, kenapa kau memusuhi Mujin? Ini demi kebaikanmu. Kulihat Sumujin itu hanya penipu tak berguna. Dia hanya datang demi uangmu saja. Tapi selama dia di sini, kakiku pulih dengan baik. Sepertinya kau sudah terlalu dimanja olehnya. Jika memang semudah itu, aku takkan belajar medis selama 5 tahun. Tenang saja, Lan. Kakakmu ini bukan orang bodoh. Kak Zanyan, temanku mengajak pergi. Aku keluar sebentar ya. Pergilah. Bagaimana? Zanyan itu selalu melindungi Sumujin. Aku tak bisa membujuknya. Tuan Qin itu udah jatuh ke dalam pelukan Sumujin. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa hanya diam saja melihat Zanyan ditipu oleh wanita murahan seperti itu. Ada satu cara. Tapi Tuan Qin akan menderita. Aku tidak tahu apakah Nona Shen bersedia melakukannya. Lebih baik sakit sekarang. Asalkan Sumujin pergi. Masukkan ini ke dalam obat Tuan Qin. Lalu jebak Sumujin. Halo Yi. Kenapa tiba-tiba meneleponku? Sepertinya aku menyukai Qin Zanyan, tapi aku tidak yakin. Apa? Apa katamu? Coba katakan lagi. Aku juga tidak yakin. Cepat lakukanlah, kawan. Manfaatkan kesempatan ini. Bagaimana sikapnya padamu? Dia sangat baik padaku. Tapi dia punya teman kecil. Dia sepertinya memusuhiku. Abaikan saja dia. Kau berkencan dengan Qin Zanyan, bukan dengan wanita itu. Tapi aku... Tunggu sebentar. Sepertinya Zanyan udah pulang. Nanti kita bicara lagi dah. Mujin, tentang masalah sebelumnya, jangan terlalu dimasukkan ke hati ya. Kejadian apa sebelumnya? Bukan apa-apa. Hei, Mujin, bisakah kamu mengajariku cara meracik obat supaya aku juga bisa membantumu meringankan beban? tentu kemarilah. Ini 1 gram. Ini 2 gram. Yang paling penting adalah ini. Mujin, sepertinya aku dengar Zanyan memanggilmu. Benarkah? Kalau begitu aku akan melihatnya. Ya. Mujin, Ada apa? Di mana yang sakit? aku merasa tidak enak. Di mana yang sakit? Kenapa bisa begini? Kak Zanyan, kamu kenapa? Sejak kapan ini dimulai? Setelah minum obat malam ini, Setelah minum obat? Mujin, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Kak Zanyan, lihatlah,
Apa ini? Ini tidak benar. Aku sudah memeriksanya berkali-kali. Tidak ada hal seperti ini di obatnya. Mungkinkah? Aku tidak tahu. Saat aku merebus obat tadi siang, hal-hal ini tidak ada. Beraninya kau Sumujin, kau diam-diam, meracuni obat Kak Zanyan. Kau benar-benar jahat. Aku tidak melakukannya. Pantas saja, saat minum obat tadi siang, rasanya terasa aneh. Mujin, apa yang sebenarnya terjadi? Zanyan, kau tidak percaya padaku? Sumujin, berhenti berakting. Kau hanya takut. Setelah Kak Zanyan bisa berdiri, kau tidak bisa tinggal di sini lagi. Kau jelas-jelas ingin menipu uang Kak Zanyan. Cukup Lan-Lan. Sudah kubilang aku tidak melakukannya. Sumujin, berhenti berakting. Selama ada aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Cukup Lan-Lan. Aku tahu sifat Mujin. Dia tak akan melakukan itu. Lalu apa kau pikir aku yang melakukannya? Sudahlah. Masalah ini tak ingin kuperpanjang lagi. Tapi aku tidak berharap ada lain kali. Mujin antar aku ke kamar. Maksudku adalah Mujin. Mujin, apa yang sebenarnya terjadi? Aku ingin dengar darimu. Zanyan, apa kau percaya padaku? Percaya. Setiap dosis obatmu sudah selalu kuperiksa sebelum kurebus. Aku takkan berbuat curang padanya. Jadi maksudmu Lan-Lan pelakunya? Sudah waktunya mengoleskan obat. Lan-Lan, kenapa kau ke sini? Aku datang mengawasi Dr. Su. Kalau tidak, dia buat masalah lagi. Apa yang harus dilakukan? Kau? Tak apa Mujin, biarkan dia melihat. Baik. Karena Nona Shen sangat peduli pada Zanyan, aku juga bisa mengajarimu. Baiklah. Cairan pembersihnya harus di atas 60 derajat. Obat ini tidak boleh sampai dingin. Setiap 5 menit berhenti untuk memijat sekali. Ulangi 3 kali saja. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Kan Nona Shen? Benar. Oke. Cobalah sendiri. Aku akan melihat dari samping jika ada yang salah. Aku bisa mengingatkanmu. Si kecil. Mama, aku bisa keluar rumah sakit besok. Kapan Mama akan kembali? Mama akan menjemputmu besok. Jadilah anak baik. Nona Shen, ini resep Zanyan untuk diminum siang hari dan resep oles kaki malam hari, serta beberapa catatan penting, semuanya sudah kutulis di sini. Untuk apa kau memberikannya padaku? Bukankah kaki Zanyan hampir sembuh? Aku takut jika tetap di sini. Aku akan mengganggu hubungan kalian berdua. Aku pergi dulu. Selanjutnya merepotkan Nona Shen. Si kecil. Mama, akhirnya kamu kembali. Apa kamu rindu, Mama? Iya. Ya, hari ini kita bisa pulang ke rumah. Senang tidak? Senang. Ah, Nona Su, Anda datang. Saya baru berencana membawa si kecil ke rumah Tuan Muda untuk menemui Anda. Mama, selama Mama tidak ada, Paman yang menjagaku. Begitu ya? Ini adalah keinginan ibu. Beliau khawatir si kecil sendirian di rumah sakit, jadi mengutus saya menjaganya. Itu benar-benar merepotkan Anda. Tidak apa-apa, ini sudah tugas saya. Mari saya antar kalian pulang. Baik, merepotkan Anda. Ayo kita pulang. Baiklah, mari kita pergi. Kalau begitu tolong antar saya dan si kecil kembali ke rumah saya. Anda tidak ke tempat Tuan Muda? Kaki Zanyan sudah hampir sembuh. Lagi pula sekarang ada Nona Shen yang menjaganya. Tugasku sudah selesai. Nona Shen sudah kembali. Baiklah kalau begitu, mari kita berangkat. Lan-Lan, apa kau melihat Mujin? Aku sudah mencarinya kemana-mana. Ponselnya juga tidak aktif. Dr. Su sudah pergi. Pergi kemana? Dia sudah mengundurkan diri. Dokter pribadiku mengundurkan diri. Dan aku bahkan tidak tahu.
Dia baru saja mengatakannya padaku, lalu dia langsung pergi. Apa yang dia katakan? Dr. Su sudah mengaku padaku tentang meracuni obatmu. Karena aku membongkar rahasianya, dia tidak bisa tinggal lagi. Jadi dia pergi. Zanyan, jangan khawatir. Aku akan menjagamu dengan baik. Mujin mengundurkan diri. Zanyan, apa kau ingat ini? Ingat, Sejak kau memberikannya padaku, aku selalu membawanya bersamaku. Zanyan, lihatlah aku yang belajar bahasa Mandarin. Setelah mendengar kakimu bermasalah, aku langsung beralih belajar medis. Aku baik padamu kan? baik. Sudah selesai, Zanyan. Obatnya sudah siap, resepnya ada di sini. Soal cara merebusnya, kamu lihat sendiri ya. Jangan lupa, pijat tiap 5 menit ya. Hei, aku cuci sendiri. Temanku mengajak ke bar. Aku pergi main dulu. Kamu urus sendiri ya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi atau sedang tidak aktif. Tekan 1 untuk pesan. Nona Su, cara yang kamu ajarkan ternyata manjur. Sumujin ini sekarang sudah berhenti. Penipu tetaplah penipu, tidak tahan uji. Selamat ya Nona Shen. Untuk merebut Qin Zanyan, sudah selangkah lagi. Sekarang Zanyan hanya milikku sendiri. Kalian berdua, aku ingin minta tolong satu hal lagi. Silakan katakan Nona Shen. Aku ingin Sumujin lenyap selamanya dari hadapan Qin Zanyan. Kami juga berpikiran sama. Zanyan, kamu sudah bisa berdiri. Nenek, aku hebat, kan? Ayo, cepat duduk. Aduh. Omong-omong, di mana Sumujin? Dia sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Kenapa dia mengundurkan diri? Nenek, ada yang nenek tidak tahu. Selama nenek tidak ada di sini, Dr. Su itu berani memasukkan racun ke dalam obat Zanyan. Untung saja aku menemukannya. Akhirnya dia mengundurkan diri. Pasti Sumujin ini takut kita akan mencarinya, bahkan nomor ponselnya pun diganti. Ini semua salahku. Seandainya aku pulang lebih awal, kaki Zanyan pasti sudah bisa berjalan sekarang. Nenek, waktunya sudah hampir tiba. Aku harus membawa Zanyan untuk melakukan latihan pemulihan. Tuan Muda Qin, datang sepagi ini? Nyonya Besar Qin, Anda juga datang? Luka Anda sebelumnya sudah tidak apa-apa? Tidak. Benar Tuan Muda Qin. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh? Tanyakan saja apapun. Sudah lama sekali tidak melihat Dr. Su. Saya ingin memperbaiki program rehabilitasi. Tidak tahu apakah ini nyaman? Dia pergi tanpa pamit. Sebenarnya, aku juga tidak bisa menemukannya sekarang. Maafkan saya. Saya tidak tahu. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Mari kita mulai rehabilitasinya dulu. Ya? Mama Babi punya 3 anak. Yang pertama namanya Huhu. Yang kedua namanya Lulu. Yang ketiga namanya Dudu. Anda adalah Sumujin? Benar saya. Dari pihak saya, tidak ada pertanyaan lagi. Anda bisa mulai bekerja kapan saja. Apakah Anda punya pertanyaan atau permintaan? Begini Nona Su, bisa menyembuhkan kaki Tuan Muda Qin seperti Anda. Dokter dengan keahlian medis tinggi datang bekerja di sini. Saya benar-benar tidak tahu, apalagi yang harus ditanyakan. Sebenarnya saya tidak punya permintaan khusus. Hanya ingin dengan tenang mencari pekerjaan saja. Kalau begitu kami akan mengaturnya. Anda bisa mulai bekerja besok. Baik. Aku tidak mengerti Sumujin ini. Apa yang dia berikan pada Kak Zanyan sampai dia tidak bisa melupakannya? Sebenarnya siapa? Sumujin ini? Wanita murahan ini? Hamil anak haram 5 tahun lalu, membuat Su Group bangkrut, dan sekarang menggoda Qin Zanyan. Nona Shen, kami tahu Sumujin sekarang bekerja di rumah sakit, jauh dari Qin Zanyan. Mereka tak akan bertemu lagi. Tidak boleh.
Aku takkan membiarkannya tinggal di kota Jiang lagi. Ibu, Anda tinggal di sini dengan baik. Kenapa tiba-tiba ingin pindah? Sekarang Su Mujin sudah pergi. Janyan juga sudah bisa berdiri. Apa gunanya aku tetap tinggal di sini? Tapi Su Mujin itu, dia pergi begitu saja, bahkan mengganti nomornya. Menurutmu, apa aku bisa bertemu dengannya? Ibu, apa Anda ingin bertemu Nona Su? Kalau ingin pun memangnya kenapa? Aku tahu di mana Nona Su tinggal sekarang. Saat putrinya keluar rumah sakit, aku yang mengantar mereka pulang. Benarkah? Cepat bawa aku ke sana. Baik. Nenek mau pergi kemana? Aku mau carimu. Aku mau belajar menari dengan Kak Muzi. Aku harus segera pergi, nanti akan terlambat. Pelan-pelan nenek, hati-hati ya. Nenek, Mujin, kenapa nenek datang ke sini? Silakan masuk. aduh aku rindu kamu dan si kecil. Jadi aku datang menjenguk kalian. Si kecil, panggil nenek. Nenek, Aduh si kecil. Aduh anak pintar. Nenek, silakan duduk. Nenek, silakan duduk. Mujin, nenek mau tanya. Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Bukankah Zanyan kaki Tuan Qin sudah hampir sembuh? Lagi pula ada Nona Shen merawatnya. Aku di sana hanya akan mengganggu. Mengganggu? Mengganggu apa? Apa Lan-Lan merundungmu? Ayo ikut nenek pulang ke rumah. Jika ada ketidakadilan, nenek akan membelamu. Mujin, katakanlah dulu. Aku tidak menaruh racun di obatnya. Apa maksudmu? Apa kau mau bilang aku pelakunya? Mana buktinya? Aku hanya bilang bukan aku pelakunya. Mengenai siapa itu, aku tidak punya bukti. Lalu kenapa saat itu kau tidak mengatakannya? Saat itu adalah masa kritis, pengobatanmu. Aku tidak ingin kau terganggu. Setelah masalah itu selesai, kau bisa saja tidak pergi. Tapi saat itu Nona Shen terus mengisyaratkan padaku, kalian berdua saling mencintai. Sebagai teman masa kecil, dan kakimu juga hampir sembuh. Aku tidak punya alasan untuk tinggal. Tidak, kau bicara omong kosong. Sejak awal kau hanya ingin menipu uang Zanyan. Kau sama sekali tidak pernah ingin dia sembuh. Lalu kenapa aku harus menyembuhkannya? Kaki Zanyan aku yang menyembuhkannya. Setelah aku kembali ke tanah air, barulah dia mulai berjalan dengan menggunakan kruk. Lan-Lan, setelah Mujin pergi, berapa kali kau memberiku obat tepat waktu? Berapa kali kau membantuku mengoleskannya? Kau tidak minum obat tepat waktu? Pantas saja kau sembuh begitu lambat. Sudah kubilang kau tidak boleh berhenti minum obat. Apa ada hal lain yang ingin kau jelaskan? Aku? Karena tidak ada, pergilah sekarang. Mengingat orang tuamu bertahun-tahun sudah merawatku, sekarang kita sudah impas. Demi orang asing, kau tega memperlakukanku seperti ini. Orang asing? Yang bisa masuk ke rumahku, mana mungkin orang asing? Pergilah. Jangan buat aku membencimu. Baiklah, aku pergi. Qin Zanyan, kau akan menyesal. Apa yang akan kusesali? Kau tahu siapa dia? 5 tahun lalu, Su Mujin yang membawa anak haram itu ke keluarga Su hingga grup menjadi bangkrut. Katakan sendiri, jika bukan demi uangmu, lalu demi apa lagi? Bicaralah Su Mujin. Aku. Kenapa sekarang diam saja? Cukup, pergilah. Baiklah, aku pergi. Sampai di sini, akan kukatakan yang sejujurnya. Sebenarnya si kecil adalah putri Zanyan. Apa? Zanyan adalah ayah kandung si kecil? Benar sekali. Saat pertama kali melihat si kecil, aku merasa dia dan Zanyan kecil terlihat persis sama. Jadi aku menyuruh orang untuk melakukan tes DNA. Jadi maksudnya, 5 tahun lalu itu Mujin. Ya, Mujin dijebak. Benar kan Mujin? Benar. Nenek, kapan nenek mengetahuinya? Sebenarnya, aku sudah lama tahu hal ini. Karena tidak mengatakannya, aku takut kalian tak bisa terima. Aku ingin kalian berdua saling mengenal satu sama lain. Dan menghabiskan waktu bersama. Tapi nenek mengatakannya sekarang, ini sangat tiba-tiba. Tapi, kalian berdua sekarang sudah saling menyukai kan? Siapa yang menyukainya? Zanyan.
Mujin itu hanya gadis muda, dia malu untuk mengatakannya. Kamu sebagai pria, nyatakan sikapmu. Mujin, aku. Kamu ini seorang pria. Kenapa bicaranya ragu-ragu begitu? Mujin. Mujin, ayo kita bersama. Aku akan menjagamu. Tunggu sampai kakimu bisa jalan, baru bicara lagi. Baiklah, tunggu kaki Zanyan sembuh, baru bicara lagi. Sekarang aku masih harus menjagamu. Mujin, bagaimana kalau kamu dan si kecil pindah ke sini? Nenek, aku baru dapat kerja di rumah sakit. Terlalu jauh, mungkin tidak nyaman. Lalu bagaimana denganku? Daftar saja jadi pasienku. Pasien nomor 1 Kinzanyan ke ruang 302. Kinzanyan. Pasien ini. Di mana yang sakit? Bawa rekam medisnya? Mujin, aku pasien pertamamu. Tolong serius sedikit. Bawa rekam medisnya. Di mana yang sakit? Masalah apa yang kupunya? Apa kamu tidak tahu? Periksa dulu. Setelah itu setiap hari latihan pulih. Bukankah itu berarti aku bisa melihatmu setiap hari? Pasien berikutnya. Bagaimana, apa terasa? Tidak terasa. Di sini? Sepertinya terasa. Tidak terasa. Kau sebenarnya merasa tidak? Kaki terasa atau tidak aku tak tahu. Tapi aku punya perasaan padamu. Aduh, sakit. Kenapa kau tertawa? Ambilkan obat untukku. Sudah selesai. Setelah setengah jam tekan bel itu, akan ada gadis cantik yang merawatmu. Hei, kau tak pedulikan aku? Sekarang aku bukan dokter pribadimu lagi. Banyak orang sakit menungguku. Kalau bukan kau, aku tak mau tekan. Malas meladenimu. Kenapa kau belum pergi? Aku menunggumu. Hari sudah gelap. Bukankah aku suruh tekan bel? Sudah kubilang. Kalau bukan kau, aku tak mau. Ini tak boleh ditusuk selama ini. Mujin, bertahun-tahun ini, si kecil tak pernah tanya tentangku. Pernah kok. Lalu apa katamu? Aku bilang papanya ke luar negeri. Menurutmu, haruskah cari kesempatan? Biar aku menemui si kecil. Haruskah kita cari kesempatan agar aku bisa bertemu si kecil? Ini terlalu mendadak. Aku takut si kecil tak bisa menerimanya. Aku akan coba cari kesempatan. Ya. Si kecil. Apakah kamu merindukan papa? Ya. Apa kamu ingin bertemu papa? Bukankah papa sakit dan sudah meninggal? Jika mama bilang padamu, selama beberapa tahun ini, papa hanya bersembunyi dan tidak benar-benar meninggal. Di mana papa? Mama cepat bawa aku menemui papa. Baiklah, mama akan membawamu menemui papa. Ya. Wah, rajin sekali melakukan sembuh ya. Tentu saja. Sudah sarapan belum? Belum. Cuma 2 bakpao. Masih untung ada makanan. Aku makan. Apakah kamu benar-benar ingin bertemu si kecil? Apa kamu benar-benar ingin bertemu si kecil? Tentu saja aku ingin. Tapi dengan kakiku ini, apa si kecil akan meremehkanku? Lebih baik tunggu kakiku sembuh, dan aku bisa berdiri menemuinya. Ya, baiklah. Siapa nama putriku? Sunwoyi. Sunwoyi, anak keluarga Qin tidak bermarga Qin. Waktu itu, siapa yang tahu kalau kamu papanya? Kalau begitu, ayo kita punya satu lagi. Siapa juga yang mau punya anak lagi denganmu? Apa yang harus kulakukan sekarang? Zanyan akan segera mengusirku dari rumah. Nona Shen, jangan khawatir dulu. Silakan duduk. Sumujin sekarang bekerja di rumah sakit. Kita bisa mencari beberapa pasien. Untuk menjelek-jelekkan Sumujin,
membuat beberapa skandal tentangnya, dan memaksanya pergi dari rumah sakit. Lalu apa gunanya jika dia mengundurkan diri? Sejauh yang aku tahu tentang Sumujin, dia pasti tidak akan tahan dengan ini. Gangguan yang terus-menerus terjadi. Saat dia pergi nanti, kamu bisa mengambil kesempatannya, dan Tuan Qin akan menjadi milikmu sendiri. Baik, lakukan sesuai perkataanmu. Berikutnya. Bukankah tadi pagi sudah selesai sembuh? Kenapa belum pergi? Kamu begitu sibuk, sampai tak ada waktu untukku. Lihatlah para orang sakit ini, berebut nomor cek sampai gila. Mana ada waktu luang, pasiennya tak habis-habis. Jika kau tak pedulikan aku, bisakah kakiku sembuh? Jika kakiku tak sembuh, kapan aku bisa menemui si kecil? Aku sedang sibuk, keluar. Dr. Su, belakangan ini kami menerima banyak keluhan orang sakit padamu. Apa ada yang ingin kau katakan? Saat mereka sedang konsul, mereka tak jujur padaku. Sebagai seorang dokter, pahami dulu kondisi orang sakit, lalu berikan solusi pas. Kritik atasan memang benar. Kau baru saja datang, tapi nomor cek milikmu sudah lebih sulit didapat dari banyak pakar senior. Kuharap kau tak mengecewakan kepercayaan semua orang. Aku akan berusaha. Dulu saat aku merekrutmu, itu karena datamu menunjukkan kau menyembuhkan kaki Tuan Muda Qin. Benar. Kenapa? Apa sekarang rumah sakit meragukan kemampuan medisku? Tuan Muda Qin ada di rumah sakit. Jika kau tak percaya, silakan tanya padanya langsung. Tentu saja tidak. Kalau begitu aku lanjut kerja. Baru-baru ini, dokter rumah sakit kota dilaporkan selingkuh dengan atasan demi naik jabatan. Jumlah pasien salah diagnosis capai 40 orang lebih. Saat ini dokter tersebut sudah diskors kerja dan akan diselidiki. Jika terbukti benar, dia akan dipecat. Menurutmu di rumah sakit kita, Dr. Su yang baru itu, apa benar dia ada main dengan atasan? Kurasa itu hampir pasti. Dr. Su, tidak sibuk ya? Apa yang kalian bicarakan? Aku dengar semuanya. Kenapa aku baru datang? Kalian sudah sebar fitnah? Bukan fitnah kok. Lihat saja sendiri. Ini ponselku. Dr. Su, ada urusan apa lagi? Atasan, lihatlah sendiri. Kapan ini terjadi? Baru saja tadi. Kenapa begitu kamu datang? Banyak sekali masalah. Masalah dokter pasien sudahlah. Sekarang aku pun terseret. Atasan, bukankah Anda harus bantu jelaskan masalah ini? Apa menurutmu jika jelaskan? Akan ada yang percaya? Lalu maksud Anda? Kamu istirahat dulu saja. Beberapa hari ini, jangan masuk kerja dulu. Nanti akan ada petugas yang akan menyelidikimu. Baik, saya akan bekerja sama. Mujin, sudah lihat beritanya? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sudah lihat, entah siapa sebenarnya yang menyebar fitnah ini. Baiklah, aku mengerti. Aku akan bantu selidiki. Akhir-akhir ini, aku sudah hubungi beberapa perusahaan. Sedang bahas kerjasama, biarkan saja Qin Zanyan bermain dengan Sumujin. Jika perusahaan itu sepakat, kita bisa bangkit kembali. Saat itu tiba, semua yang hilang dariku akan kuambil kembali semuanya. Sudah berhari-hari lewat, tidak ada gunanya sama sekali. Hubungan mereka jadi semakin mesra saja. Nona Sen mana mungkin tak berguna. Bukankah Sumujin sudah diskors untuk diselidiki? Biarkan publik terus heboh. Rumah sakit akan tahan tekanan. Cepat atau lambat dia akan dipecat. Saat itu tiba, Sumujin akan pergi dengan malu. Tuan Qin akan jadi milikmu sendiri. Baiklah, aku akan coba memancing Zanyan lagi. Kenapa kamu ke sini? Kak Zanyan, ayo kita pulang ke rumah. Pulang ke rumah? Orang seperti Sumujin, apa bagusnya dia sampai kamu bersikap begitu padanya? Ada apa dengan Sumujin? Masalah Sumujin sudah jadi pembicaraan hangat, apa perlu aku jelaskan lagi? Kak Zanyan, ayo pulang ke rumah. Aku akan menjagamu dengan baik. Apa yang Mujin lakukan padamu sampai kamu begitu memusuhinya? Karena aku menyukaimu, aku ingin selamanya terus bersamamu. Menyukaiku? Selama 5 tahun aku di kursi roda, di mana kamu? Aku ke luar negeri belajar medis untukmu. Tapi siapa sangka, tiba-tiba muncul Sumujin. Jadi kamu iri padanya? Aku tidak begitu. Atasan, Anda mencari saya? Sumujin, apa kau tahu masalahmu belakangan ini telah memberikan dampak yang sangat buruk bagi rumah sakit? Saya tahu. Masa tes kamu belum berakhir kan? Masih kurang 1 bulan lagi. Setelah diskusi selama ini, kami semua sepakat bahwa kamu tidak cocok untuk lanjut bekerja di rumah sakit kami.
Apa? Anda ingin memecat saya? Ada 42 orang sakit yang memilih berobat padamu. Dalam waktu 1 bulan saja, kami menerima 34 keluhan. Hal ini membuat kami harus meragukan kemampuanmu. Apakah Anda sudah mencari mereka untuk memverifikasi situasi sebenarnya? Apakah orang sakit datang ke rumah sakit hanya untuk mempermainkan kesehatannya? Oh, bukankah ini Dokter Su? Kenapa masih berani ke rumah sakit? Tuan Muda Qin, berhati-hatilah, jangan sampai tertipu olehnya. Apa yang kau katakan? Jaga bicaramu. Barang bekas yang sudah dipakai oleh atasan perusahaan, Tuan Muda Qin menganggapnya permata. Pergi. Cih, Zanyan, ayo kita pergi. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Lindong, selidiki siapa saja orang yang mengeluh tentang Mujin selama periode waktu ini. Lalu, periksa catatan pengeluaran mereka. Kurasa masalah ini tidak sederhana. Baik, Tuan Muda. Nona Shen, ada kabar baik. Sumujin sudah dipecat dari rumah sakit. Itu berarti Zanyan bisa segera kembali ke sisiku. Benar, Nona Shen. Anda akan segera dapat kabar baik. Bagus sekali. Tuan Muda, rekening orang sakit yang mengadu Nona Su baru-baru ini menerima transfer dari Gu Group. Gu Group, akhir-akhir ini aku sibuk. Aku hampir melupakan pria bernama Gu Sheng itu. Hari ini aku melihat Nona Shen bersama Gu Sheng dan Su Jiao Jiao. Apa yang mereka bicarakan? Aku tidak mendengarnya. Maksudmu, Lan bersama Gu Sheng? Ya, jadi aku memeriksa Om Z Nona Shen. Menemukan dia mentransfer $5 juta ke Gu Sheng. Chen Xinlan, apa sebenarnya maumu? Kak Zanyan, aku tahu kamu tidak akan marah padaku. Kenapa transfer uang ke mereka? Kak Zanyan, Kenapa kamu bekerja sama dengan Gu Sheng? Untuk menjebak Mujin? aku hanya ingin kembali padamu. Aku tidak punya maksud lain. Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kak Zanyan, Nya. Aku datang untuk membuktikan bahwa aku bersih. Bersih? Masih berani bicara soal itu? Silakan Anda lihat sendiri. Semua ini memang benar. Buktinya sudah sangat jelas. Mujin, silakan duduk. Terima kasih. Tapi kurasa aku berdiri saja. Apapun permintaanmu, katakan saja padaku. Bukankah seharusnya Anda minta maaf secara publik dan jelaskan fakta sebenarnya? Demi memulihkan namaku? Itu sudah pasti. Kalau begitu, terima kasih. Ada permintaan lainnya? Tolong jangan pernah lagi menghubungiku nanti. Jadi apa maksudmu? Maksudku, aku mengundurkan diri. Aduh, sudah repot-repot, tapi Shen Xinlan ini sama sekali tak berguna. Sekarang Qin Zanyan punya waktu untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Meski aku punya cara, aku tak bisa melawan Qin Group sekarang. Tak mungkin aku mencari seorang nona muda kaya untuk menipunya, kan? Kita tak punya nona muda kaya, tapi kita punya tuan muda kaya. Apa maksudmu? Kita bisa cari Qin Yanzhou. Qin Yanzhou? Bukankah dia ingin jadi direktur utama Qin Group? Kita bisa bekerja sama untuk menjatuhkan Qin Zanyan. Dengan begitu, masalahnya akan selesai. Mama, kenapa kita kesini hari ini? Si kecil, hari ini mau ketemu Papa. Senang tidak? Senang. Si kecil, panggil Papa. Papa. si kecil pintar. Sini Papa peluk. Zanyan, soal kamu dan si kecil, sebaiknya kita rahasiakan dulu. Kenapa harus dirahasiakan? Coba pikir, kamu belum menikah, tiba-tiba punya putri sebesar ini. Apa kata media nanti? Ya. Kalian memanggilku, sebaiknya ada hal yang penting. Tuan Qin, silakan duduk. Karena Anda orang yang lugas, aku akan bicara jujur saja. Qin Zanyan memutus sumber rezeki kami. Sekarang kami dalam krisis dan butuh bantuanmu. Bantuan? Apa yang bisa kubantu? Anda putra sulung Qin. Tolong minta Qin Zanyan untuk bermurah hati dan beri kami jalan keluar. Qin Zanyan? Aku malah ingin dia mati. Qin Zanyan? Aku ingin dia mati saja, malah minta tolong padanya. Sudah kuduga Anda akan bilang begitu. Kalau begitu, bagaimana jika kita habisi dia bersama? Saat itu tiba, Anda akan jadi direktur utama Qin Group. Menarik juga.
Apa rencana kalian? Asal Anda setuju saja, sisanya akan kita bicarakan lebih lanjut. Baiklah. Aku tunggu kabar baik dari kalian. Hati-hati di jalan, Tuan Qin. Orang-orang seperti kalian ingin minta bantuanku. Setelah kalian habisi Qin Zanyan, aku akan melenyapkan kalian juga. Sudah 5 tahun. Akhirnya ada kesempatan lagi untuk menghabisi Qin Zanyan. Kau setuju dengan cepat sekali. Bagaimana kita habisi Qin Zanyan? Aku juga tidak tahu. Tapi kita bisa pasang perangkap dulu untuk menguji Qin Zanyan asal dia tidak menyulitkan kita. Untuk apa kita pedulikan si Qin Yanzhou itu? Bagaimana kalau dia tidak setuju? Maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Baiklah, aku akan cari orang sekarang untuk kirim undangan pada Qin Zanyan. Aku akan siapkan beberapa orang lagi. Aku tidak percaya dia bisa terbang dengan kursi rodanya. Zanyan, akhirnya kamu sembuh juga. Itu karena aku menemukan dokter yang hebat. Tentu saja. Tuan Muda, ada sebuah surat undangan. Kembalilah. Menerima sebuah surat undangan. Gu Group. Apalagi rencana si Gu Sheng ini. Mari kita temui dia, biar semua orang tahu kalau aku Qin Zanyan sudah kembali. Semuanya sudah aku atur. Ya, Qin Zanyan sudah bisa jalan. Sejak kapan itu terjadi? tenanglah, kita lihat saja nanti. Oh, bukankah ini kakakku? Sudah lama tidak bertemu. Ternyata kau sudah menggoda Tuan Qin. Su Jiao Jiao, apa maksudmu? Apa maksudku? Ya, sesuai ucapanku. 5 tahun lalu kau menggoda pria, hamil anak haram, bahkan membuat Su Group menjadi Gu Group. Aku tidak tahu apa yang Tuan Qin lihat darimu. Jadi kalian memanggilku ke sini hanya untuk menghina Mujin. Jadi kalian memanggilku ke sini hanya untuk mengejek Mujin? Tuan Qin, tenanglah, bukan itu maksud kami. Lalu apa maksudnya? Tuan Qin, jauh-jauh hanya takut Anda akan ditipu orang. Gu Sheng membuatmu hancur lebur. Bagiku, hanya masalah sekejap saja. Apa kau sedang mengancamku? Aku, Qin Zanyan, selalu menepati janji. Menepati janji? Aku ingin lihat bagaimana kau keluar dari sini. Qin Zanyan, meskipun kau punya sayap, kau takkan bisa terbang keluar. Jika kau memohon sekarang, masih sempat. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak mematahkan kakimu. Tuan Muda, Ya? Tuan Muda, apa yang harus dilakukan pada mereka? Bagaimana menanganinya? Sekarang kupikir hancur lebur bagi kalian itu benar-benar terlalu ringan. Lebih baik kalian tetap di kota Jiang dan menjadi pengemis jalanan. Aku ingin melihat Direktur Utama Gu Group mengemis di pinggir jalan akan jadi seperti apa. Langkah selanjutnya. Apa rencana kalian? Jika dia benar-benar menyerang kita, Sekarang, apa ini saatnya bicara begitu? Selama kita menjaga Gu Group, maka Qin Zanyan tidak akan bisa apa-apa, membuatku jadi pengemis. Mustahil sekali. Melihat situasi sekarang, ingin menjaga Gu Group tidaklah semudah itu. Apa maksud perkataanmu itu? Qin Zanyan, karena bisa atasi Direktur Wang Kota Hai, maka klien lain baginya bukanlah masalah besar. Lalu apa kita akan menyerah begitu saja? bagaimana kalau kita kabur saja, pergi ke tempat di mana Qin Zanyan tidak bisa menemukan kita? Tidak. Karena tak bisa menang langsung, kita coba gunakan kekuatan publik. Cari cara agar saham Qin Group jatuh, kalian akan punya harapan. Benar juga. Kartu as ini memang ada di tangan kita. Kenapa aku tidak terpikir? Maksudmu adalah, Mujin, bagaimana kalau besok bawa si kecil ke tempat nenek? Aku takut ada yang mengincarnya. Apa maksudnya ini? Kurasa Gu Sheng tak akan berhenti. Si kecil mungkin akan mereka incar.
Kalau begitu besok pagi aku akan menemui nenek. Mujin, ada urusan apa sampai terburu-buru? Nenek, Zanyan khawatir pada si kecil akan bahaya jika tinggal bersama kami. Jadi kami berpikir, apakah dia boleh menginap di sini beberapa hari? Apa yang bisa terjadi pada si kecil? Gusheng belakangan ini terus berulah diam-diam. Kami khawatir dia akan mengincar si kecil. Kekhawatiran Zanyan benar. Kamu bawa saja si kecil ke sini. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Untuk membantu Zanyan? Yang harus kamu lakukan sekarang adalah percaya pada Zanyan. Aku akan antar si kecil sepulang sekolah. Terima kasih, Nenek. Direktur Gu, anak Sumujin sudah ditemukan. Jelaskan lebih detail. Aku membuntuti Sumujin, melihatnya pergi ke taman kanak-kanak, menjemput anaknya, lalu mengantarnya ke kediaman Lama Chin. Rumah nenekku. Nyonya besar Qin. Tak disangka kewaspadaan, Qin Zanyan setinggi ini. Kita harus bergegas. Gusheng, saat Sumujin hamil, kalian belum bercerai kan? Belum. Bagus, kita manfaatkan poin ini untuk beraksi. Jiao, kamu yang bertugas menyebarkan berita ini. Baik, serahkan saja padaku. Tuan muda, lihatlah berita ini. Berita apa? Direktur Utama Qin Group Qin Zanyan dilaporkan hidup sangat bebas. Siapa yang merekamnya? Sudah kucoba tapi tidak terlacak. Pakar juga sudah memeriksanya. Video itu bukan rekayasa. Bukan rekayasa. Mungkinkah ini 5 tahun lalu? Zanyan, apa kamu sudah lihat beritanya? Aku sudah lihat. Lalu kenapa kamu tidak panik? Lihat cuplikan di berita itu. Bukankah terasa tidak asing? Ini hari itu. Aku tidak menyangka, setelah kamu minum, ternyata kamu begitu berani. Situasinya sudah begini, jangan bercanda lagi. Karena semuanya sudah terjadi. 1 malam lagi tidak masalah. Skandal Direktur Utama Qin Group terungkap. Harga saham turun 10%. Sekarang mari kita lihat bagaimana Qin Zanyan bangkit. Semua buktinya sudah dimusnahkan? Tenang saja, aku sendiri yang memusnahkannya. Kalau begitu mari kita tonton pertunjukannya. Zanyan, nenek sudah lihat semua beritanya. Lalu apa nenek? Percaya dengan berita itu? Tentu saja nenek tidak percaya. Cucuku tidak mungkin melakukan hal itu. Tapi besok ku dengar akan ada rapat umum. Masalah ini pasti ditujukan padamu. Bisa membuat masalah di saat kritis ini, membuat kekacauan. Aku yakin, ini pasti dilakukan orang dalam rapat umum. Ya, kali ini, nenek tidak bisa membantumu. Jika kamu ingin menguasai Qin Group sepenuhnya, kali ini kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Aku mengerti. Masih banyak yang harus kurus. Aku pergi dulu. Ya, kamu harus berhati-hati. Tenang saja, nenek. Saya mengadakan rapat umum ini terutama untuk membahas dampak skandal Qin Zanyan terhadap perusahaan kita. Ingin mengajak semua berdiskusi cara menyelesaikannya. Qin Zanyan, ada yang ingin kau katakan? Apa yang harus kukatakan? Skandalmu membuat saham Qin Group anjlok sebesar 300 miliar dolar. Bukankah kau harus memberi penjelasan pada semua? Lalu apa maumu? Aku tidak mau apa-apa. Jabatan Direktur Utama Qin Group ini sebaiknya kau mundur saja. Qin Group tidak boleh dipimpin oleh orang sepertimu. Kurasa Yan Zhou benar, ganti orang. Qin Group tidak bisa membiarkan orang bermoral bejat memimpin. Apalagi yang perlu dibahas? Direktur utama dengan moral rusak begini, aku tidak terima. Selama 5 tahun ini, Yan Zhou bekerja sangat keras, mengabdikan diri sepenuhnya pada bisnis. Jabatan Direktur Utama ini, aku usul Yan Zhou yang menjabat. Aku setuju. Aku juga setuju. Qin Zanyan, kau diam saja. Itu artinya kau setuju. Semuanya tunggu sebentar. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Qin Zanyan, trik apa lagi yang kau mainkan? Mujin. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah tunangan saya, Sumujin. Bagian pertama di video, memang benar itu dia. Tapi sebagai suami istri, tidur di ranjang yang sama adalah hal yang wajar. Qin Yanzhou,
Kau bersekongkol dengan Gu Group, menjebak dan memfitnahku, hingga saham perusahaan kita anjlok. Video bagian kedua, merekam setiap momen saat kau bertemu Gu Sheng. Kau, Apalagi yang ingin kau katakan? aku, Tak bisa bicara. Qin Yanzhou, aku umumkan, kau bukan lagi bagian Qin Group. Bukan lagi pemegang saham Qin Group. Jika tak ada keberatan, rapat selesai. Kenapa data ini tidak lengkap? Bagian yang kurang sedang saya selidiki. Adakan konferensi pers, saatnya jelaskan kebenarannya. Baik. Pertama-tama terima kasih telah menghadiri konferensi pers ini. Mengenai rumor tentang saya baru-baru ini, saya akan menanggapinya di sini. Saya berharap melalui konferensi pers hari ini, semua orang tahu kebenarannya. Permisi Tuan Qin, bagaimana Anda menjelaskan insiden kebocoran video porno? Saudara wartawan, pihak terkait ada di sini. Izinkan saya memperkenalkan Sumujin tunangan saya. Alasan tidak memberitahu sebelumnya adalah karena saya tidak ingin menyita terlalu banyak sumber daya publik. Saya sudah melaporkan hotel tersebut, yakin segera akan ada tanggapan. Apa pendapat Anda tentang nilai pasar Qin Group yang turun sebanyak 30 miliar dolar? Di dalam grup kami, memang ada beberapa masalah. Untuk menyelesaikan masalah, kita perlu membayar harga yang setimpal. Tapi saya yakin badai ini akan segera berlalu. Di sini saya ingin mengumumkan, saya dan Mujin, dalam 1 bulan ke depan, akan melangsungkan pernikahan. Saya harap kalian semua bisa hadir nanti. Qin Zanyan sudah tahu tentang hubungan kita. Apa Qin Zanyan? Dia sudah menyelidiki kita. Entah dari mana dia mendapatkan bukti ini. Aku sekarang sudah diusir dari keluarga Qin. Lihatlah sendiri. Padahal kita sudah sangat berhati-hati. Tidak ada gunanya bicara itu. Yang penting adalah langkah apa yang harus dilakukan. Sudah kepalang tanggung, culik putrinya. Jika ini sampai gagal, Kita sudah tidak punya jalan keluar. Aku yang akan mengaturnya. Tuan muda, ini data yang kurang sebelumnya. Apa yang meracuniku 5 tahun lalu adalah Qin Yanzhou. Demi mengakuisisi Gu Group, pengeluaran perusahaan melonjak. Ada beberapa hal yang butuh keputusan Anda. Hal apa? Untuk memutus mitra kerja Gu Group, pengeluaran perusahaan melebihi anggaran 3 kali lipat. Keluarkan saja uangnya. Setelah mengakuisisi Gu Group, kita masih butuh mitra ini. Bagaimana kemajuan akuisisinya? Aku sudah mengevaluasi aset mereka. Mereka sudah tidak bisa bertahan. Apa yang kita lakukan di sini? Apa kau ingat jalan dari gedung terbengkalai ke tempat ini dengan jelas? Ingat, Setelah kita menculik Sun Wai, ikuti rute ini, jangan sampai salah jalan. tak bisakah pakai navigasi saja? Kenapa harus berputar-putar begini? Jalan ini tidak ada kamera pengawasnya. Bagaimana kita beraksi malam ini? Aku sudah menyelidikinya. Malam ini, Qin Zanyan dan Sumujin tak bisa menjemput Sun Wai. Nanti aku akan cari cara untuk membawa Sun Wai keluar. Kau tunggu di dalam mobil, lalu ikuti rute tadi ke gedung terbengkalai. Baik, aku mengerti. Si kecil, Papa dan Mama sedang sibuk hari ini, jadi Paman Lin yang akan menjemputmu. Berikan teleponnya pada guru. Guru, Mama ingin bicara di telepon. baiklah. Halo, selamat siang. Halo guru, saya Mama dari Sunwoyi. Hari ini saya dan papanya sibuk. Kami sudah mengatur orang untuk menjemputnya. Tolong bantu awasi dia sebentar. Baik, tidak masalah. Ini sudah menjadi tugas kami. Baiklah, sampai jumpa. Halo guru, Halo, saya Paman. Dari Nuoyi, saya datang untuk menjemputnya pulang. baiklah. Sunwoyi, ayo ke sini. Paman datang menjemputmu pulang. Halo nenek. Mujin, jam berapa sekarang? Kenapa si kecil belum pulang? Aku sudah minta Lindong menjemputnya. Nenek, jangan khawatir dulu. Dar aku akan tanya dulu. Si kecil belum dijemput? Iya.
Lindong, apa si kecil sudah dijemput? Tuan muda, saat aku sampai di sekolah, sudah tidak ada orang. Guru, apakah Sunwoi masih di sekolah? Hah? Sunwoyi, dia sudah dijemput oleh pamannya. Gawat, sesuatu terjadi pada si kecil. Zanyan, jangan menakutiku. Qin Zanyan, putrimu sekarang ada di tanganku. Jika ingin dia selamat, lakukan apa yang kukatakan. Qin Yanzhou, aku tahu itu kamu. Apa maumu? Aku beri waktu 2 hari untuk menyerahkan semua saham milikmu di Qin Group kepada Gu Sheng dan biarkan dia menjadi direktur utama Qin Group. Jika berani lapor polisi, putrimu akan mati. Bagaimana ini, Zanyan? Pikirkan sesuatu. Tidak apa-apa, tenanglah. Pasti ada jalan keluarnya. Hari ini saya kumpulkan kalian karena saya putuskan untuk serahkan semua saham saya kepada Gu Sheng dari Gu Group. Apa? Direktur utama, kenapa tiba-tiba terburu-buru? Menyerahkan sahamnya? Benar, apalagi diberikan pada si brengsek Gu Sheng. Bukankah ini cara halus untuk mengusir kita? Kerajaan bisnis yang kita bangun dengan susah payah. Bagaimana bisa diberikan begitu saja? Saya sudah putuskan, tidak perlu membujuk saya. Perjanjiannya ada di tangan kalian, setelah tanda tangan. Kalian bekerja saja, dengan baik untuk Gu Sheng. Dengar apa kata direktur Qin kalian? Mulai sekarang, saya direktur utama perusahaan ini. Lalu, saya tidak ingin lagi mendengar kata berengsek. Rapat selesai. Sampai jumpa, Direktur Qin. Oh, salah. Kau bukan Direktur Qin lagi. Sekarang kau sudah rasakan bagaimana rasanya hancur lebur. Tapi aku takkan menghabisimu, karena aku ingin melihatmu minta-minta di jalanan. Tuan muda, si kecil sudah diselamatkan. Hanya sedikit syok, tidak apa-apa. Akan saya antar dia pulang ke rumah. Mama, Si kecil. Jangan takut si kecil. Kita sudah pulang, sudah di rumah. Sini si kecil. Kamu sudah kembali. Duduklah. Lindong, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mereka cuma sekelompok uang receh, tidak bisa mengalahkanku. Di mana Qin Yanzhou? Apa dia sudah tertangkap? Sudah tertangkap. Aku mengurungnya di bagasi mobil. Apa yang harus dilakukan? Ada pepatah lama, bos baru semangat besar. Api pertama yang akan kunyalakan hari ini adalah Bakar saja. Teruslah membakar. Biar kulihat api pertamamu ini akan jadi seperti apa. ini. Qin Zanyan sudah memberikan posisi direktur utama kepadaku. Sekarang, akulah direktur utama Qin Group yang baru. Apa kontrak ilegal bisa tetap berlaku? Ilegal? Qin Zanyan, buka matamu lebar-lebar, lihatlah baik-baik, ini bukti nyata, tertulis dengan sangat jelas. Lebih baik dengarkan dia bicara dulu. Tentang apa saja yang sudah kalian lakukan. Jika dia tidak mau bicara, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Qin Zanyan, apa sebenarnya maumu? Sudah kubilang, kalian ditakdirkan untuk menjadi pengemis. Tuan Qin, tolong lepaskan kami. Lindong, bawa mereka berdua pergi dulu. Seperti kata pepatah, aib jangan disebar. Apa yang baru saja terjadi? Aku yakin kalian semua sudah tahu. Aku umumkan Qin Zanyan tetap menjadi direktur utama Qin Group. Kedepannya, dia akan memimpin kita semua maju. Sebenarnya ada sesuatu yang sudah lama aku pendam di hati. Mujin, Ya, apakah kamu bersedia menikah denganku? aku bersedia.